Kalian tahu nggak sih guys, jika Anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, maka Anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai puluhan triliun rupiah bernama vintage teknologi. Finansial atau yang sering dikenal dengan istilah vintage adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial, mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan yang sehari-hari, mendapatkan pinjaman berinvestasi di beragam instrumen, hingga memberikan modal bagi masyarakat dan juga lain-lain. Salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi vintage adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 171 orang. Hadirnya vintage ternyata dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial. Seperti perbankan, hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah. Penyaluran pinjaman yang terjadi melalui vintage industri terus berlomba untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha yang ada di Indonesia. Nah guys, sebelum kita lebih lanjut mengetahui tentang regulasi vintage yang ada di Indonesia, nah sebelum itu mari kita ketahui sejarah vintage dan bagaimana sih vintage bisa masuk ke Indonesia. Oke, pertama-tama kita masuk dalam terminologi. Nah, asal mula frasa teknologi finansial pertama kali digunakan oleh Citicorp pada tahun 1993 yang bernama resmi Financial Service Technology Consortium. Selain itu, istilah teknologi finansial juga muncul pada tahun 1972 yang digagas oleh Manufacturers Hannover Trust dalam kurun waktu 30 tahun. Teknologi finansial mengalami evolusi dalam dua kurun waktu. Fase pertama disebut Vintage 1.0 yang dikenal sebagai istilah bank driven, yaitu inovasi teknologi yang didukung oleh lembaga bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Selain meninjau lebih dari 200 karya tulis ilmiah yang mengutip kata teknologi finansial, sebuah penelitian mengenai definisi dari teknologi keuangan memberikan kesimpulan bahwa teknologi keuangan merupakan industri finansial baru yang mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan aktivitas finansial. Teknologi finansial merupakan perangkat, proses, produk, ataupun model bisnis baru dalam industri layanan finansial, terdiri dari satu atau lebih pelengkap jasa keuangan dan tersedia dalam bentuk proses dari ujung ke ujung melalui internet. Teknologi finansial juga dapat dikatakan sebagai segala gagasan yang bersifat inovatif yang dapat meningkatkan proses layanan finansial dengan cara menawarkan solusi dalam bentuk teknologi yang didasarkan pada situasi bisnis yang berbeda-beda. Namun, ide-ide tadi juga dapat membawa pada bentuk model bisnis baru atau bisnis baru. Kemudian kita masuk ke dalam bagian sejarah. Nah, teknologi finansial yang paling awal dikembangkan pada abad ke-19 melalui penemuan telegraf. Komersialisasi telegraf mulai dilakukan pada tahun 1838 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1869, dibuatlah sistem keuangan global yang mencakup wilayah transatlantik. Nah, penghubung sistem keuangan ini menggunakan teknologi kabel lintas wilayah beserta dengan infrastruktur yang diperlukannya. Bank bernama Barclays kemudian berhasil membuat anjungan tunai mandiri pada tahun 1967. Sementara itu, perkembangan teknologi komputer dan internet pada tahun 1966 mengawali pengembangan teknologi finansial pada masa modern. Komputer dan internet mulai digunakan untuk mengembangkan bisnis dalam skala global. Bank memulai penggunaan teknologi finansial pada periode tahun 1980-an. Nah, kemudian komputer juga dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan akuntansi. Kemudian juga
penerapan teknologi finansial secara global dimulai di benua Eropa dengan jenis P2P lending. Pada tahun 2005, Inggris menjadi negara pertama yang memulai teknologi finansial skala global. Nah, perusahaan pertama yang memulai teknologi finansial di benua Eropa adalah Zopa. Penawaran yang diberikannya kepada para konsumennya adalah akses keuangan yang mudah, suku bunga yang rendah, dan peluang investasi dengan laba yang tinggi. Nah, kegiatan ini kemudian menghasilkan siklus pendanaan sebesar 40.000 muda. Kemudian, penerapan teknologi finansial secara global dimulai di benua Eropa dengan jenis P2P lending. Pada tahun 2005, Inggris menjadi negara pertama yang memulai teknologi finansial skala global. Nah, kemudian perusahaan pertama yang memulai teknologi finansial di benua Eropa adalah Zopa. Penawaran yang diberikannya kepada para konsumennya adalah akses keuangan yang mudah, suku bunga yang rendah, dan peluang investasi dengan laba yang tinggi. Kegiatan ini kemudian menghasilkan siklus pendanaan sebesar 40.000 dana pinjaman. Pada tahun 2006, benua Amerika memulai penggunaan teknologi finansial secara global. Kegiatannya diadakan melalui perusahaan Prosper Marketplace dan Lending Club. Sementara itu, pada tahun 2011, Tiongkok menjadi negara perintis penggunaan teknologi finansial di benua Asia. Oke guys, setelah kita mengetahui tentang sejarah vintage barusan, kita masuk ke dalam pembahasan berikut, yaitu bahwa kecerdasan buatan, blockchain, komputasi awan, dan data besar dianggap sebagai ABCD atau yang disebut 4 bidang utama dalam vintage. Nah, penggunaan ponsel pintar untuk mobile banking, investasi, layanan peminjaman, dan mata uang kripto adalah contoh teknologi yang dirancang untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Nah, perusahaan vintage terdiri dari perusahaan rintisan dan lembaga keuangan, mapan, serta perusahaan teknologi yang mencoba menggantikan atau meningkatkan penggunaan layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan keuangan yang sudah ada. Nah, setelah itu guys, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis vintage. Nah, vintage di sini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model vintage yang sedang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya nih adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup vintage dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com contohnya. Kemudian jenis yang kedua dari vintage ini adalah microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah P2P lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai vintage untuk peminjaman uang. Vintage ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan vintage ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari vintage yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah Awan Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan dengan digital dengan aman dan mudah. Kemudian jenis keempat dalam vintage yaitu adalah market comparison. Dengan vintage ini kita dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Vintage ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan ini, penggunaannya dapat
dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Oke, jenis yang kelima yang terakhir adalah digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar. Kemudian pembayaran seperti kartu kredit atau token listrik PLN. Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah PayFast yang berbasis tagihan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Selanjutnya adalah perkembangan fintech di Indonesia. Tahun 2000-an merupakan titik awal perjalanan finansial teknologi di Indonesia yang digunakan dan dikembangkan secara masif. Penggunaan layanan m-banking di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, penggunaannya mencapai 6.447 triliun atau naik sekitar 17,32% dari tahun sebelumnya. Dalam perkembangannya, muncullah mobile banking atau biasa disebut juga dengan m-banking. Hadirnya layanan m-banking ini sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan mobilitas tinggi. Dengan sentuhan jari, m-banking mampu membuat kemudahan layanan keuangan kapanpun dan juga dimanapun. Pada tahun 2015, sistem pembayaran online berbasis digital mulai digunakan. Masyarakat dimudahkan dengan penggunaan aplikasi dalam berkendara hingga berbelanja. Di tahun yang sama, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau bisa disingkat juga dengan AFPI hadir dengan tujuan sebagai partner bisnis yang bisa diandalkan. Kehadiran AFPI ini bagaikan fase dalam perkembangan fintech di Indonesia. Tahun berikutnya, perusahaan fintech ini mulai bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ini didukung dengan penggunaan internet di Indonesia yang melesat bak roket. Berbagai inovasi pun lahir. Pelaku industri fintech di Indonesia masih didominasi segmen payment, yaitu sekitar 43%, pinjaman 17%, dan sisanya dalam bentuk crowdfunding, agregator, dan juga lain sebagainya. Hingga saat ini ada sekitar 158 perusahaan fintech yang resmi terdaftar di OJK dan 54 fintech sistem pembayaran sudah terdaftar di Bank Indonesia. Selanjutnya adalah regulator fintech di Indonesia. Regulator fintech di Indonesia hadir untuk mengatur industri fintech agar tidak terjadi kesalahan tata kelola. Arti regulator sendiri berdasarkan KBBI adalah alat pengatur. Regulator fintech di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi, serta Bank Indonesia. Berdasarkan POJK nomor 77 tahun 2016, OJK mengatur fintech lending dalam hal antara lain pendaftaran penyelenggaraan, mitigasi resiko, tata kelola, larangan, laporan berkala. Kemudian di bawah OJK terdapat Lembaga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau bisa disebut juga dengan AFPI. Bank Indonesia ini berperan dalam mengatur fintech dalam hal sistem pembayaran, mulai dari penerbitan izin penyelenggaraan jenis pembayaran hingga adanya pengawasan. Sedangkan Kementerian Informasi dan Komunikasi mengatur segala transaksi elektronik yang melibatkan fintech. Kominfo akan membuat jenis transaksi apa saja yang legal dilakukan oleh fintech dan juga apa saja larangan jenis transaksi elektronik. Kominfo ini mengatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Selanjutnya adalah contoh fintech. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan kata NFT. Apa sih NFT itu? NFT adalah sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, item dalam game, hingga video pendek. Mereka dibeli dan juga dijual secara online, seringkali dibayar dengan cryptocurrency, dan umumnya dikodekan menggunakan software dasar yang serupa dengan aset kripto lainnya. Meskipun sudah ada sejak tahun 2014,
NFT kini semakin terkenal karena mereka dianggap sebagai metode yang praktis untuk membeli dan juga menjual karya seni digital. NFT umumnya dinilai sebagai salah satu dari proses transaksi yang sangat terbatas dan memiliki kode pengenal yang unik. Nah, cara kerja dari NFT ini adalah sejatinya NFT itu bagian dari blockchain. Maka dari itu, pembeli NFT nantinya bisa memverifikasi bahwa ia merupakan pemilik tunggal dari aset yang ia beli. Selanjutnya, setelah dibayarkan, tidak ada yang dapat membatalkan hak kepemilikan atas NFT yang telah dipegang oleh pembeli. NFT juga merupakan aset digital yang tidak dapat diproduksi secara berulang. NFT yang dimiliki pembeli sifatnya unik dan bisa dibuktikan melalui bukti pembelian dalam blockchain dengan mata uang kripto. Contohnya adalah sebuah tweet dari CEO Twitter yaitu Jack Dorsey yang dilelang sebagai NFT dan laku dengan harga sebesar 2,9 juta dolar Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan NFT. Yang pertama adalah NFT dalam sektor kesenian. Seperti yang sudah banyak diketahui, NFT adalah salah satu teknologi mutakhir yang sedang booming di dunia kesenian. Hal ini berlaku karena karakteristik dan keunikannya telah mengevaluasi kembali sektor seni digital. Yang kedua adalah NFT dalam sektor bisnis. Sektor berikutnya yang sedang menerapkan NFT secara keseluruhan adalah industri bisnis. Di dalamnya, NFT digunakan sebagai penghubung antara aset fisik seperti bukti kepemilikan tanah atau properti lainnya. Akta kepemilikan fisik yang dapat disimpan dianggap lebih aman dalam blockchain dengan proses verifikasi yang singkat. Dan yang ketiga adalah NFT dalam sektor hiburan. Contoh penerapan terakhir dari NFT adalah sektor hiburan seperti games, olahraga, dan barang-barang koleksi. Selanjutnya ada manfaat dari NFT itu sendiri. Yang pertama adalah memudahkan penjualan produk. NFT merupakan aset berbasis digital yang mudah untuk diperjualbelikan. Pasalnya, penjual NFT ini tidak membutuhkan ruang yang nyata. Selain kemudahan, penggunaan NFT juga bisa meminimalisir biaya dan mendukung keberlangsungan bisnis digital. Yang kedua adalah mendukung pemasaran. Suatu perusahaan sebaiknya memiliki media sosial atau website sendiri. Tak menutup kemungkinan bisnis ini akan semakin berkembang bila memiliki atau memperjualbelikan token digital NFT. Penggunaan NFT bisa mendukung pemasaran bisnis secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah menciptakan ekosistem perdagangan. Ekosistem perdagangan digital memang terbilang baru. Kehadiran NFT ini bisa membuka fenomena perdagangan digital yang terjadi dalam sistem blockchain menggunakan mata uang kripto seperti Binance, Bitcoin maupun penggunaan media digital lainnya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang Bitcoin. Nah, sebelumnya itu mungkin di antara kalian masih belum ada yang paham apa sih itu Bitcoin. Nah, Bitcoin itu merupakan sistem mata uang digital cryptocurrency global yang dikenal juga dengan uang virtual atau aset kripto. Bitcoin adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan. Nah, Bitcoin ini memungkinkan untuk mengirim atau menerima uang hanya dengan melalui internet. Selain itu, Bitcoin juga dapat dicairkan ke dalam bentuk rupiah. Nah, penukaran pencairan ke dalam bentuk rupiah ini dapat melalui situs exchanger atau kita datang langsung ke ATM Bitcoin. Nah, Bitcoin ini adalah salah satu jenis uang digital yang diciptakan pada Januari 2009, tepatnya saatnya jatuhnya pasar perumahan. Nah, penjelasan tentang apa itu Bitcoin tentunya belum lengkap tanpa kita menyebutkan siapa sih penemu dari Bitcoin ini.
Nah, penemu dari Bitcoin ini adalah Satoshi Nakamoto, yang sebenarnya adalah nama samaran dan sampai saat ini belum diketahui siapa sih identitas asli dari penemu Bitcoin ini dan belum terpecah. Belakangan ini Bitcoin ini cukup sering menjadi perbincangan di belakangan ini karena Bitcoin itu sebenarnya adalah mata uang digital yang digunakan dan didistribusikan secara elektronik. Dan Bitcoin itu juga merupakan sebuah peer-to-peer yang terdesentralisasi. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya tidak ada satu lembaga atau orang yang mengontrol pada Bitcoin ini. Dan Bitcoin ini adalah mata uang yang tidak diterbitkan atau didukung oleh bank atau pemerintah manapun. Kunci publik atau sebanding dengan nomor rekening bank memiliki fungsi sebagai alamat yang terpublikasi ke dunia dan kemana orang lain bisa mengirim Bitcoin. Kunci pribadi atau sebanding dengan PIN ATM memiliki fungsi sebagai rahasia yang terjaga dan hanya digunakan untuk otorisasi transmisi Bitcoin. Uniknya, dari mata uang Bitcoin adalah tidak adanya bentuk fisik, tidak ada bentuk fisik. Dan hanya saldo yang disimpan di buku besar publik yang aksesnya transparan bagi setiap orang dan seluruh transaksi yang menggunakan Bitcoin terverifikasi melalui berbagai sistem. Nah, namun apa sih perbedaannya Bitcoin dengan mata uang negara? Perbedaannya itu terdapat pada supply-nya yang terbatas, tidak seperti uang negara yang dapat terus dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia atau negaranya. Bitcoin hanya memiliki supply total 21 juta yang dikontrol oleh algoritma yang mendasarinya. Dan transaksi Bitcoin dan aset kripto lainnya tidak dapat dibatalkan, yang tentunya berbeda dengan mata uang negara. Sistem Bitcoin juga tidak memiliki validator sentral yang membuat kamu sebagai pengguna menjadi semi-anonim. Jika melakukan pengiriman atau transfer, sistem hanya mengecek apakah kamu memiliki Bitcoin untuk dikirim dan tidak mengecek identitas. Nah, gimana sih cara kerja dari Bitcoin ini? Cara kerja dari Bitcoin ini adalah dengan dibangunnya di atas catatan digital yang terdistribusi yang disebut dengan blockchain. Sesuai namanya, blockchain adalah kumpulan data yang terhubung yang terdiri dari unit yang disebut blok yang berisi informasi tentang setiap transaksi, termasuk tanggal dan waktu, nilai total, pembeli dan penjual, dan kode pengenal unik setiap penukarannya. Begitu sebuah blok ditambahkan ke blockchain, ini dapat diakses oleh siapa saja yang ingin melihatnya, sehingga bertindak sebagai buku besar umum transaksi cryptocurrency, kata Stacy Harris. Karena Bitcoin tadi yang tidak memiliki atau tidak dikendalikan oleh satu organisasi manapun, maka ini seperti Google Doc yang dapat dikerjakan oleh siapa saja, kata Buchi Okoro, CEO dan salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Afrika Fidax. Tidak ada yang memilikinya, tetapi siapapun yang memiliki tautan dan berkontribusi di dalamnya. Dan ketika orang berbeda memperbaruinya, salinan Anda juga diperbarui. Meskipun banyak yang berpikir bahwa siapapun dapat mengedit blockchain akan terdengar berisiko. Sebenarnya itulah yang membuat Bitcoin tadi dapat dipercaya dan aman. Agar blok transaksi ditambahkan ke blockchain Bitcoin, mereka harus diverifikasi oleh mayoritas semua pemegang Bitcoin dan kode unik yang digunakan untuk mengenali dompet dan transaksi penggunaan harus sesuai dengan pola inskripsi yang benar. Tentu Bitcoin ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sama dengan halnya uang kripto lainnya, Bitcoin memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Dan berikut adalah beberapa kelebihan dari Bitcoin. Pertama, transaksi dilakukan secara pribadi dengan aman dan biaya yang kecil. Apabila memiliki Bitcoin, kalian bisa menggunakannya dengan fleksibel. Kalian dapat menggunakan Bitcoin ini di mana saja dan kapan saja dengan biaya transaksi yang murah. Transaksi yang terjadi juga tidak menunjukkan identitas asli seperti nomor kredit dan sejenisnya yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Kedua adalah berpotensi untuk terus tumbuh.
Pengguna Bitcoin yang semakin meningkat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan nilai dari mata uang ini. Jika penggunaannya semakin banyak, tidak menutup kemungkinan nilai dari uang ini akan terus tumbuh. Yang ketiga adalah tidak terpengaruh dengan sistem perbankan. Bitcoin yang tidak terpengaruh oleh sistem perbankan sehingga jika terjadi krisis keuangan maupun resesi, uang ini tidak mendapatkan pengaruh karena tidak dikendalikan oleh bank manapun. Di balik sisi kelebihan dari Bitcoin ini pasti ada sisi kekurangannya. Nah, sisi kekurangannya yaitu adalah yang pertama adalah merusak lingkungan. Penambangan Bitcoin mengacu pada proses intensif energi yang diperlukan untuk menghasilkan koin baru dan memastikan jaringan pembayaran aman dan terverifikasi. Listrik yang digunakan saat transaksi divalidasi pada blockchain Bitcoin serta proses penambangan kata prasat tentu saja tidak baik untuk lingkungan. Tentu saja kekurangan tadi tidak baik untuk lingkungan kita. Selanjutnya adalah manfaat menggunakan fintech. Manfaat yang pertama adalah manfaat dari sudut pandang konsumen. Yang pertama adalah mendapatkan layanan yang lebih baik dengan hadirnya fintech, maka mempermudah berbagai layanan publik seperti pembayaran e-money, pembelian tiket pemesanan hotel, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Yang kedua adalah pilihan yang lebih banyak dalam melakukan transaksi. Semakin banyak fintech yang menyediakan fitur pembayaran yang beragam semakin mempermudah orang untuk tidak perlu menyediakan uang tunai dan mengingat apa saja pengeluaran. Yang kedua, manfaatnya adalah manfaat dari sudut pandang perusahaan. Yang pertama, manfaat dari sudut pandang perusahaan adalah layanan fintech yang memberikan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih cepat dan singkat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti bank yang harus menyediakan jaminan, berbeda dengan layanan pinjaman fintech yang hanya memerlukan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Maka dari itu, layanan ini menjadi alternatif dari peminjaman melalui bank. Pinjaman yang diajukan dapat dicair dalam waktu yang relatif singkat, yakni kurang dari seminggu. Itu adalah layanan pembayaran digital juga membuat transaksi yang dilakukan menjadi lebih mudah dan aman bagi perusahaan. Proses transaksi cepat dan aman, hal ini akan mampu menarik lebih banyak perusahaan atau koperasi sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis bagi investasi yang dilakukan dan konsultasi dengan tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya adalah manfaat dari sudut pandang negara. Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2007 sebenarnya sudah mengeluarkan sebuah program untuk mendukung dan menopang UMKM, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Akan tetapi, para pelaku UMKM yang hendak mengajukan KUR melalui bank diwajibkan untuk memiliki agunan sebagai syarat utama. Hal tersebut menjadi sebuah kendala utama bagi beberapa pelaku UMKM yang menjadikan mereka semakin kesulitan untuk memperoleh modal.